Alaysa kadzalik ayyuhal jumhurul kiram, itu bukankah begitu teman-teman? Terus nanti audiensnya bakal bilang bala gitu. Iya. Nah itu jadi kayak euforianya vibes-nya itu dapat banget. Iya. Bayangin kayak kita tuh baru tidur itu jam 1, jam 2, bangunnya jam 3, jam 4 kita udah bangun lagi. Udah bangun, udah siap-siap. Karena takut dengan ekspektasi yang akan dibebankan kepada kita betul. gitu. Kita ngerasa dijatuhin sama rival itu. Iya, jadi kayak kita tuh, saya pribadi ya Kak, saya ngerasa dihinain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Sobat Muda Mendunia menonton video podcast ini. Selamat datang kembali di podcast UMY Talks 3, Inspirasi Muda Mendunia. Sobat, kali ini, di episode kali ini aku Andre gak akan banget bosen untuk memberikan Sobat Muda Mendunia itu podcast atau obrolan yang tentunya menarik. Tentunya di podcast kali ini, di episode kali ini aku juga masih bareng mahasiswa. Kita akan membahas banyak sekali prestasi-prestasi gitu ya. Tapi kita ada detail nih, prestasi apa sih yang akan kita bahas gitu ya. Nah, sobat, pasti di sini kalian pasti ada yang pernah berdebat dengan temannya gitu kan. Ada yang pernah cekcok gitu kan ya. Nah, itu hal yang biasa sobat. Tapi sobat pernah kepikiran gak sih tentang debat itu bisa menjadi prestasi? Tapi sobat juga kepikiran gak sih kalau debat yang dijadikan prestasi itu adalah bukan debat bahasa kita sehari-hari? Debat apa? Debat bahasa Inggris atau debat bahasa Arab? Bahkan kita gak pernah tahu kan. Nah, maka dari itu di episode kali ini aku sudah bersama Jihan dan Nahla gitu. Halo Jihan, Nahla. Nah, sebelum itu kita nanti akan berbicara tentang debat bahasa Arab sobat. Tentunya bareng Jihan dan Nahla. Boleh Jihan dan Nahla perkenalan dulu ke Sobat Muda Mendunia. Oke, aku dulu nih ya. Hai Sobat Muda Mendunia, kenalin aku Jihan dari Prodi IPCOM semester 5. Halo Sobat Muda Mendunia, nama saya Nahla Muhammad Yahya Ali Alturwi dari International Program of International Relations. Semester 5 juga. Iya. Jadi di sini udah ada Jihan dan Nahla. Kita di sini mau ngapain sih? Kita di sini mau kupas tuntas prestasi dari teman kita ini loh Sobat Muda Mendunia. Tadi kan aku udah mention ya kayak ternyata debat itu bisa banget loh bagi Sobat Muda Mendunia yang tertarik dan juga memang akan menekuni bidang itu. Bisa, siapa tahu bisa memberikan kita prestasi dan juga pengalaman yang luar biasa. Nah, maka dari itu Sobat, di podcast kali ini aku menghadirkan Jihan dan Nahla untuk berbicara tentang itu gitu. Nah, jadi Jihan dan Nahla ini salah satu tim ya, atau salah satu couple yang lomba atau kompetisi gitu ya sobat, lomba atau kompetisi di bidang debat. Debatnya adalah debat bahasa Arab gitu kan Jihan dan Nahla. Betul. Nah, jadi di sini kita akan mengulik, pasti sobat juga penasaran kan kayak debat bahasa Arab ngomongnya apa gitu kan, kayak kita harus ngomong apa sih yang diomongin gitu kan. Nah, di sini nanti akan Jihan dan Nahla juga jelaskan kepada sobat supaya sobat tuh tahu gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kayak kita bertanya-tanya gak sih kenapa Jihan dan Nahla ini bisa kayak kepikiran atau tertarik sama debat bahasa Arab ini gitu loh. Karena kayak pasti orang biasa aja kayak bahasa Arab kayaknya gak bisa deh gitu. Tapi kalian berdua kayak malah kalian berdua berkecimpung di dunia debat bahasa Arab ini gitu. Gimana sih bisa tertarik gitu? Iya, dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Oke, kalau dari Jihan sendiri nih ya, sebenarnya mulai tertariknya itu dulu karena terpaksa awalnya. Terpaksa malah. Iya. Jadi dulu waktu SMA itu sebenarnya awalnya bidang Jihan itu justru di bahasa Inggris. Iya. Tapi bukan di debat. Jadi English speech, English storytelling. Tapi waktu itu tiba-tiba ustadzahnya Jihan di pondok, Jihan, kamu udah ustadzah daftarin debat bahasa Arab. Itu pertama kalinya. Iya. Yang bikin akhirnya terjun. Waktu itu ya karena sudah didaftarkan, masuk latihan dan akhirnya
kok kecanduan gitu. Kayaknya malah jatuh cinta gitu sama bahasa Arabnya, karena setelah diselami, ternyata bahasa Arab itu secakep itu ya, seindah itu. Jadi semakin dalam dipelajari, semakin dalam dipraktekin, nggak mau berhenti lah, mau lanjut terus gitu. Kalau Nahla sendiri gimana? Wah, kalau saya gimana Apakah ya? aksiden juga seperti Bukan Jihan? aksiden sih, tapi ada seseorang lah. Seseorang. Yang menelpon saya. Oh, kayak siapa nangis itu? gitu ya, hampir mau nangis. Nahla, kamu mau nggak ikut debat sama aku? Tapi aku iyain kan. Ya udah, ayo kita ikut debatnya, ikut seleksi. Sebenarnya pertama kali itu saya tuh kurang tertarik gitu kan, karena apa ya? Jadi harus belajar bahasa Arab bakunya tuh dari awal gitu, sedangkan kan aku lebih ke informal language-nya juga kan, karena native language aku kan bahasa Inggris. Tapi ya udahlah, buat Jian aja nggak apa-apa, aku ikhlasin gitu. Ya udah. Ternyata waktu kita ikut yang di mana? Arabic Fair Arabic di Fair Solo. yang di Solo itu kan debat pertama kali untuk saya. Nah, seru juga gitu. Nah, itu tuh kayak jadi timelinenya tuh gini. Jihan nelpon saya tuh sekitaran Agustus ya. Iya. Agustus. Nah, untuk MTKMN. Iya. Nah, terus dia mendaftarkan dia sama teman kita satu lagi namanya Mujib untuk Arabic Fair di UNS buat coba-coba dulu gitu kan, biar tahu. Iya, biar tahu kayak debat bahasa Arab tuh kayak gimana. Habis itu baru MTKMN. Seru, alhamdulillah. Oh, jadi itu perbedaan dari kedua teman kita ya sobat ya. Yang satu memang karena terpaksa, ternyata yang satu diajak yang terpaksa. Iya, nggak pernah tahu. Oh, ternyata yang satu diajak oleh yang terpaksa gitu. Tapi keterpaksaan ini merupakan menjadi hasil yang Masya Allah dan bagus sekali gitu ya. Nah, kalau boleh tahu dari tadi Arabic Fair itu berarti itu kayak percobaan gitu kan ya? Iya. Nah, jadi awal Jihan daftar itu kan awalnya untuk seleksi MTKMN di UMY ya. Jadi UMY kan karena MTKMN event besar, event kementerian, jadi kan UMY ngadain seleksi internal dulu tuh. Nah, Jihan cari partner, nelfon Nahla. Nah, terus alhamdulillah Nahla ACC gitu. Setelah kita seleksi, wah kayaknya kita harus butuh pemanasan dulu nih, ikut lomba yang lomba yang lain dulu. Nah, waktu itu kita ikut Arabic Fair di UNS untuk pemanasan MTKMN. Gitu. Berarti dari UMY ini ada timnya gitu ya, dari MTKMN. Yang seleksi itu tadi, seleksi internal. Ada. Oh, berarti kalian tergabung di tim MTKMN UMY gitu? Iya. Yes. Oh, jadi ada timnya sendiri gitu ya? Iya. Nah, kalian salah satunya, salah duanya gitu. Nah, berarti setelah percobaan di Arabic Fair yang di UNS itu, abis itu kalian baru yang lomba MTKMN. Nah, boleh dong ceritain gimana sih persiapan kalian kayak, oh kok bisa nih sampai di MTKMN gitu kan? Selepas dari seleksi internal itu tadi ya berarti persiapan untuk menuju langsung ke MTKMN ya. Boleh dari Nahla dulu gimana? Proses persiapannya itu sebenarnya alhamdulillah menyenangkan karena kita juga dapat bimbingan yang alhamdulillah dia sangat baik dan sangat penyabar. Aku bersyukur banget karena dibimbingin sama dia. Nah, itu tuh kita latihannya setiap 2 minggu sekali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sorry, maaf sob. Jadi kita latihannya itu 2 kali seminggu, dan itu juga kebanyakan lebih ke pembahasan mosi sih. Pembahasan mosi, terus gimana caranya kita itu bisa memperbaiki percakapan kita atau menggunakan kata-kata atau kosakata yang baru gitu. Itu untuk saya sih, gitu persiapannya. Kalau ujian sendiri gimana nih? Yang mengajak Nahla itu tadi, yang menelpon. Iya, jadi kan kalau tadi Jihan sempat cerita bahwa awalnya terpaksa, itu terpaksanya kan dulu waktu SMA ya, waktu SMA. Tapi kalau setelah masuk ke kampus ini emang udah, wah aku mau lanjut nih di debat bahasa Arabnya, mau digas gitu. Nah, kalau persiapannya jadi sebenarnya udah dari jauh-jauh hari ya, maksudnya karena debat bahasa Arab ini sesuatu yang kayak udah Jihan cintai gitu ya. Jadi itu persiapannya itu buat Jihan udah on a daily basis. Jadi kayak hampir tiap hari Jihan tuh pasti lihat video-video Qatar debate. Jadi mungkin sehari setengah jam atau sehari sejam itu. Di luar latihan yang tadi seminggu 2 kali itu.
Oke. Iya. Tapi ya begini sobat Muda Dunia, kayak kalian ada bertanya-tanya nggak sih? Gimana caranya ini debat bahasa Arab, tapi pasti itu perlu chemistry dong tentunya, perlu Pasti. chemistry Iya. yang Pasti. dibangun dari Iya. dua individu gitu. Nah tapi kita belum tahu nih Zihan sama Nahla tuh awal kenalnya gimana gitu loh. Nah itu juga sobat perlu tahu, dan aku juga perlu tahu kayak sebelum kita menyelam lebih dalam lagi. Iya. Oke. Gimana sih? Gimana Nahla? Oke, aku cerita deh. Jadi gini, sobat muda mendunia. Pertama waktu kita baru kuliah ya, semester Iya, 1. kita maba semester Iya, 1. kita masih maba. 2 tahun yang lalu kita 2021. Iya, 2021. Saya daftar ini kan, daftar SEA, Student English Activity dalam bidang English Debate Club, dan ada Jihan juga gitu. Terus Iya. kita Kita dipasangin gitu, dipasangin. dipartnerin untuk ikut lomba English Debate. Iya, nah dari situ itu tuh kayak apa ya? Dari situ udah ada chemistry-nya gitu kan, Iya. karena kita saling belajar dari satu sama lain juga, dan kita itu gimana ya? Aku ngejelasin. Jadi kayak merge aja gitu, nyambung gitu. Iya. Iya. Kita kayak apa ya? Kita nemuin banyak kesamaan gitu. Iya, Kayaknya jadi kita ngerasa, maksudnya kita waktu itu juga baru kenal, terus sama kakak-kakak dipasangin jadi partner di debat bahasa Inggris, dan kita langsung kayak cocok aja gitu kan. Iya, dan Iya. yang bikin lucunya lagi Kak, kita itu baru debat sekali sebagai partner, habis itu kita nggak kontakan 2 tahun. 2 tahun. Oh iya. 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 Kok Jadi bisa? setelah 2021 debat Inggris Sekali doang ya? sekali doang. Sekali doang. Habis itu kita udah nggak pernah ikut lomba English Debate lagi. Heeh. Ya Nahla dengan dunianya, Jihan dengan dunia Jihan gitu kayak. Kak. Tiba-tiba di 2023 Nahla Nah, kamu bisa nggak jadi partner aku buat Debat bahasa Arab. Tapi berarti itu kan perlu, ya namanya kita punya kesamaan yang sama, dimulai Iya. dari hal kecil seperti itu kan, kita memiliki kesamaan yang sama. Mungkin dari situ di English Debate itu tadi kalian udah punya chemistry yang dibangun dari hal-hal kecil gitu Iya, loh. iya. Nah Betul. karena itu lumayan penting, karena kita Betul. sama orang baru kan nggak mungkin seklop itu, nggak Yes. mungkin Benar. sematch itu kan. Oh ternyata itu dasarnya sobat muda dunia Nahla dan Jihan ini yang Iya. oh berarti awal banget itu English Debate. Yes. Iya, English Oh. Debate. Oke, nah berarti di MTQMN, kita balik ke MTQMN lagi ya Yeah. sobat. Di MTQMN ini kalian juga dipartnerkan, kalian berpartner Yeah. untuk Yeah. lomba debat bahasa Arab Betul. gitu kan ya. Nah di sini kan sobat kayak mungkin bingung sih. Mungkin aku juga kayak, oh lomba debat bahasa Arab gitu. Terus apa sih yang didebatkan gitu loh. Nah kayak misalnya kalau debat bahasa Indonesia itu mungkin yang didebatkan adalah mengenai materi-materi bahasa Indonesia, mungkin kayak teks apa sih biasanya tuh kalau bahasa Indonesia teks yang biasa jual beli itu loh. Atau teks prosedur gitulah kalau bahasa Indonesia. Nah tapi kalau bahasa Arab ini apa sih yang diperdebatkan gitu? Mungkin kita akan dari situ dulu, karena nanti kalau misalnya tiba-tiba kita langsung ke debat bahasa Arab kalian berdua, mungkin kita bingung ya. Iya. Kayak biasanya apa sih gitu loh? Iya. Yang didebatkan gitu atau temanya. Oke. Kalau secara umum debat bahasa Arab itu ya yang didebatkan isu-isu terkini sih. Heeh. Dan kalau itu debat bahasa Arabnya di Indonesia, berarti isu-isu di Indonesia. Ya Indonesia. kayak isu Iya. politik, isu ekonomi, sosial. Jadi kayak kemarin waktu kita di MTQMN itu Iya. ada tentang simbol-simbol agama dalam pemilu kayak gitu misalnya. Ya, Jadi itu waktu di final. isu-isu terkini aja gitu. Mm-mm. Heeh. Terus ada juga mengobrol tentang teknologi juga Cybersecurity, ada, iya, iya. teknologi cybersecurity Tentang lingkungan, gitu. climate change gitu-gitu. Oh, berarti sebenarnya padahal yang didebatkan itu ya hal-hal yang sebenarnya kita tahu gitu ya. Mungkin Iya. memang di sini perbedaannya adalah bahasanya aja. Iya. Betul. Berarti kalau yang di MTQMN ini kalian berdua tentang kemarin itu? Wah, ini Itu banyak sih. Oh, banyak. Jadi macam-macam. Jadi ada mosi ekonomi, ada politik, sosial. Kalau kemarin kita di final itu yang tentang pemilu itu tadi. Oh. Iya. Al-muwasafat ad-diniyah, simbol-simbol agama dalam pemilu. Perlu atau tidak? Kayak Oke. gitu. Terus kalau yang semifinal tuh kita ada cyber cybersecurity security. amnesty berani gitu. Itu apakah diperlukan di Indonesia atau tidak gitu, dan apakah Iya. bermanfaat, intinya
Iya. manfaat nggak sih gitu buat Indonesia kalau kita ada yang namanya tuh cyber security gitu. Oh, berarti di MTKMN itu ada beberapa seleksi atau ada beberapa Babak untuk, ya? Iya, Iya, babak babak. untuk Ya. menuju final. Yap, betul. Berarti urutannya gimana urutannya? Kalau di MTQMN itu kita ada penyisihan 2 kali. Jadi Iya. penyisihan 1, penyisihan 2, perempat final, semifinal, final. Jadi ada 5 kali debat lah ya kita. Ya, 5 kali debat. Iya. 5 kali debat, terus masing-masing debat durasinya berapa? Masing-masing itu kalau kita durasi speech-nya masing-masing pembicara itu 5 menit ya. 5 menit kalau ini kalau dari penyisihan 1 sampai semifinal itu 5 menit. Nah, di final itu 7 menit per speaker. Oh. Kalau durasi debatnya secara utuh mungkin sekitar 35 menit ya. Iya. 35 menit ya debatnya secara keseluruhan. Oke, begitu. Jadi Sobat Muda Dunia, jadi Jihan dan Nahla itu melewati beberapa babak sebelumnya untuk sampai di final. Dan di final juga masih harus berjuang dan juga harus debat mengenai tema-tema itu tadi gitu ya. Iya. Nah, tapi dari Jihan sama Nahla ini pasti kan, maksudnya tadi kan sudah menjelaskan juga ya, Iya. ketertarikan di debat bahasa Arab gitu. Nah, tapi yang menjadi keunikannya itu apa sih gitu loh, debat bahasa Arab dibanding misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin Jihan sama Nahla tuh punya point of view yang itu, Iya, tapi iya. aku Sobat Muda Dunia tuh nggak tahu. Siapa tahu nanti setelah Jihan dan Nahla kasih tahu, kita atau Sobat Muda Dunia tuh ada yang tertarik gitu loh. Oke. Gimana itu? Oke, aku boleh Keunikannya. ngomong ya. Oke. Boleh dong. Jadi gini Sob, kalau debat bahasa Arab itu bedanya dengan debat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tuh lebih seru gitu. Lebih apa ya? Hamasa kalau bahasa Indonesia apa? Antusias. Iya, Apa? lebih antusias gitu karena kita tuh bisa memainkan kata-kata dan kita juga bisa apa ya? Gimana sih? Iya, jadi Intinya gini Sob. Bagi Sobat Muda Mendunia yang merasa bahasa Arabnya itu cukup, sobat harus nyoba at least sekali masuk Iya. ke debat bahasa Arab, soalnya baru bisa ngerasain perbedaannya tuh di situ. Iya. Hmm. Jadi Iya. kayak istilahnya dalam debat bahasa Arab itu sebagai audiens walaupun nggak paham bahasa Arab itu tetap bisa ngerasain serunya. Iya. Jadi mereka tetap bisa bersorak gitu ya. Euforianya. Euforianya Iya, tuh euforia. dapat. Nah, kalau English debate kita kan juga udah ngerasain Iya. English debate ya. Iya. Dulu juga SMA saya pernah English debate juga. Itu ya kita cenderung quiet aja kayak Bener. Jadi kayak apa ya? Kalau gini, salah satunya itu kalau dalam debat bahasa Arab ya Sob, itu kita itu bisa apa ya? Berinteraksi dengan audiens juga. Iya, Gitu. kalau di English debate yang kita rasain itu minim banget interaksi dengan audiens, hampir nggak ada. Contohnya ini ya, kalau di debat bahasa Arab kita setelah menyampaikan argumen kita bakal bilang kayak alaysa kadzalik ayyuhal jumhurul kiram, itu bukankah begitu teman-teman? Terus nanti audiensnya bakal bilang bala gitu. Iya. Nah itu jadi kayak vibes euforianya tuh vibes-nya itu dapat banget Iya, gitu, dapat langsung banget. apa lebih semangat gitu kan, lebih seru Iya. jadinya. Oh, jadi begitu Sobat. Nah, jadi itulah yang Nahla dan Jihan punya, dan kenapa memang itu yang menjadi hal unik dari debat bahasa Arab itu tadi. Mungkin dari penyampaian Jihan dan Nahla mungkin kita kayak nggak bisa merasakan gitu ya, tapi kita tuh jadi tahu gitu loh. Iya, Oh, iya. ternyata debat bahasa Arab tuh kayak begini gitu ya kan. Jadi kayak dari sini Sobat Bunda Dunia yang emang sudah tertarik tuh kayak gak usah kelamaan mikir atau bahkan mau mundur, tapi kayak ya udah kita coba aja Yes, gitu loh. coba aja. Dicoba aja dan tenang aja, di UMI masih ada Jihan dan Nahla juga kan. kita Gitu. siap Kita mendampingi, melatih ya. Tuh. Kita siap mementor sih Iya, sebenarnya. siap. Terus abis itu kita ke MTQMN lagi. Iya. Nah, berarti kemarin sampai di final dan hasilnya seperti apa hasilnya? Hasilnya gimana nih Kak? Hasilnya kayak oh ternyata setelah melewati dari babak-babak itu ternyata setelah pengumuman nih gitu kan, pasti kan kalian deg-degan kan pengumumannya gitu kan ya. Jeng 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 Banget. jeng. Gitu ya, kita nggak usah yang kayak oh ternyata
kita pesimis atau gimana gitu. Kita mungkin harus yakin gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya dengan pengumuman sebenarnya gitu ya. Tapi Sobat Muda Dunia, Jihan dan Hala ini juga sudah menjuarai dari MTKMN itu tadi. Betul kan? Alhamdulillah. Nah, jadi boleh dijelasin dong kayak mungkin kalau lomba-lomba umum biasanya kan paling ya udah juara 1 apa gitu. Misalnya kayak yaudah juara 1 balap sepeda atau balap lari gitu. Nah, kalau ini ada perbedaannya gitu nggak sih? Kayak misalnya apa gitu? Ada nggak? Ada rasa kayak satisfied gitu Kak. Karena kita tuh udah melewati beberapa moments dimana kita itu udah kecapean, udah begadang bareng, begadang parah Kak. Bayangin kayak kita tuh baru tidur itu jam 1, jam 2, bangunnya jam 3, jam 4 kita udah bangun lagi. Udah bangun, udah siap-siap gitu kan. Nah, itu pas pengumuman alhamdulillah UMY meraih juara 1 dalam debat bahasa Arab. Itu rasanya selain satisfied juga lega. Iya. Lega banget. Iya, karena pas awal aku nelpon Nahla juga, dia juga nggak langsung iya ya sebenarnya. And one of her reasons was kayak, ini berat loh bawa nama UMY gitu kan. Aku kayaknya nggak bisa deh gitu. Awalnya takut dia gitu Kak, karena takut dengan ekspektasi yang akan dibebankan kepada kita gitu. Jadi ya itu semua rasanya kan campur aduk ya, antara berharap, ya kita tetap berharap sama Allah, ya Allah aku pengen juara 1 gitu kan, tapi lawannya juga bagus-bagus. Tapi kalau nggak menang gimana ya? Tapi kita harus menang. Harus menang gitu. Jadi ada campur aduk lah antara ya udahlah nggak menang juga nggak apa-apa, tapi harus menang. Gitu. Iya. Jadi ketika dapat pengumuman juara 1 itu kayak gitu. Itu pas disebut Universitas Muhammadiyah, aku langsung berdiri loh Kak. Langsung selebrasi. Iya kan, langsung angkat bendera UMY. Langsung angkat bendera langsung di ini. Iya dong, harus. Iya. Yogyakartanya belum disebut, kita udah berdiri duluan. Universitas Muhammadiyah langsung. Iya, karena kita by the way kita satu-satunya Universitas Muhammadiyah yang masuk ke perempat final. Jadi kan banyak banget ya kampus Muhammadiyah yang ikut. Banyak banget. Iya, tapi yang lolos semua gugur di penyisihan kecuali Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Iya. Oke. Ya siapa lagi pas pengumuman udah Muhammadiyah, ya udah langsung aja kita bendera UMY kibarkan. Karena kita juga tidak hanya membawa UMY, tapi kita membawa Muhammadiyah secara garis besar. Iya, betul dong. Oke, nah berarti dari ekspektasi yang harus kita rasakan atau ekspektasi yang harus kita penuhi itu tadi dari banyak orang terdekat atau bahkan dari kampus, dari manapun. Nah, gimana sih kayak dari Jihan dan Nahla untuk membentuk atau strategi yang kalian siapkan di lomba debat bahasa Arab itu tadi? Karena tidak hanya persiapan lombanya aja kan. Nah, berarti itu bisa dijelaskan kayak diurutin strategi-strateginya yang kalian siapkan gitu. Oke. Mungkin dari saya pribadi ya, karena saya kan anak Visipol, jadi saya lebih cenderung ke ilmu-ilmu politik atau isu-isu sosial yang terkini. Itu udah sangat terupdate gitu kan. Kalau Jihan kan lebih ke komunikasi. Dia lebih jadi kita tuh ngebalance. Iya sih, bener. We balance ourselves yang together satu politik, yang satu komunikasi. Bener-bener. Jadi we complete each other. Iya, jadi Jihan, kalau misalnya aku ada ide nih atau ada ide argumen, aku langsung sampaikan ke Jihan, Jihan yang nulis dalam bahasa Arab. Iya. Gitu Kak. Jadi atau Jihan nggak ngerti suatu kata, aku jelasin ke dia. Aku nggak ngerti suatu kata dalam bahasa Arab, dia yang ngejelasin gitu. Ya jadi saling ya. Saling lengkap. Benar-benar saling sih. Ya. Jadi sometimes she made her arguments in English, terus dia kayak how to say this in Arabic. Jadi Jihan yang oke, ini bahasa Arabnya begini. Kadang juga sebaliknya gitu. Ini bahasa Arabnya apa ya? Gitu. Iya, jadi tapi alhamdulillah kita nggak pernah nemu buntu kayak apa ya, sama-sama nggak tahu. Alhamdulillah kita selalu nemu. Kalau Jihan nggak tahu pasti Nahla tahu. Kalau Nahla nggak tahu, Jihan pasti tahu gitu. Ya jadi itu salah satu tadi ya sobat, kayak ternyata dari Jihan dan Nahla ini saling melengkapi dan saling memenuhi juga. Jadi satu sama lain tuh yang dibicarakan tuh juga sesuai gitu, kayak ini butuh ini, terus ini melengkapi, dan begitu sebaliknya sobat. Nah mungkin itu salah satu faktor yang menjadi Jihan dan Nahla itu bisa juara di MTKMN kemarin gitu ya sobat. Nah tapi dari Jihan dan Nahla sendiri pernah nggak sih, karena kan kalian kan otomatis ada kegiatan yang nggak bareng gitu, mungkin atau
kalau latihan kan otomatis bareng, tapi ada nggak sih hal-hal yang membuat kayak kalian berdua tuh mungkin kayak sewot lah atau berantem lah, tapi kalau berantem nggak mungkin, ya mungkin kayak Enggak kayak sih. kok Jihan gini sih, kok Nahla gini sih, gitu-gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Wah, kalau saya pribadi enggak sih, Kak. Enggak Oh, ada. nggak ada. Soalnya- Alhamdulillah nggak ada. I was going to ask you, was there any? Enggak ada. Soalnya gimana ya? Justru aku tuh yang ngerasa nggak enak ke Jihan karena kan aku tuh bawel ya orangnya. Oh, iya. Jihan juga bawel, tapi Jihan itu penyabar gitu. Dia sabar banget orangnya. Oh. Jadi nggak ada sobat. Mereka berdua nggak pernah berantem. Enggak. Kayak nggak pernah. Ada mayem. Gitu. Iya, Oh, ada kita mayem saja. sangat damai, Iya, semoga alhamdulillah. kedepannya selalu seperti Amin, itu, amin, harus amin. seperti itu. Iya. Ya berarti intinya adalah karena Jihan komunikasi dan Nahla politik, ya intinya tetap kayak apapun yang menjadi kejanggalan. Iya, pasti kita ya, komunikasiin harus sih. dikomunikasiin. Iya, Ya, Alhamdulillah. harus dijalin terus itu kan. Betul. Ya. Terus dari perdebatan bahasa Arab itu tadi, perdebatan nggak tuh? Dari debat bahasa Arab itu tadi, mungkin di sini sobat mungkin udah mulai tertarik atau bahkan kayak apa perlu ya aku coba debat bahasa Arab gitu ya? Perlu, karena kan tadi Jihan dan Nahla juga udah kasih tahu uniknya di sini gitu, dan memang itu harus kita coba gitu. Nah dari situ untuk sobat yang ingin memulai atau baru mau gitu, dari kalian berdua punya nggak sih tips untuk Tips. sobat muda mendunia? Kalau tips dari saya, kalian harus pede. Itu Nah. nomor satu. Itu foundation. Yes, itu foundation. nomor satu. Foundation dari building argumen kalian, dari building rebuttals kalian. Itu foundationnya tuh kalian harus pede. Ya, kalau dari aku pede pasti ya harus, tapi di atas confidence, di atas self confidence we have percaya sama Allah itu Iya, harus betul. over everything. Iya. Karena kalau kita hanya ngandelin self confidence nggak bisa, nggak Nggak. bisa. Jadi kita harus percaya sama diri kita gitu ya. Tapi in the context of percaya bahwasanya Allah tuh udah ngasih kemampuan sama kita. Bahwasanya Allah akan nolong kita, Allah akan mudahin kita di dalam nyampein argumen, dalam nyampein sanggahan. Juga tadi termasuk strategi debat itu di luar hal-hal teknis seperti latihan, ngafalin kosakata, misalnya nonton video Iya. gitu ya. Itu ada hal eksternal di luar itu yang sebenarnya menurut Jihan malah jauh lebih penting dari hal-hal teknis itu sendiri. Iya. Kayak gimana sih kita dapat ridhonya Allah gitu, gimana kita memantaskan diri gitu. Karena apapun, sebagus apapun kita ya, sekeren apapun kita, kalau Allah nggak mau kita jadi juara, nggak bakal jadi juga gitu. Iya. Iya, betul. Sebaliknya, walaupun kita misalnya saat debat tuh ada kesalahan yang kita buat saat ngomong, kalau Allah udah pilih kita untuk jadi juara, ya udah Allah akan buat skenarionya gitu kan. Mungkin jurinya nggak ngeh atau gimana gitu. Jadi pertama, first thing first, of course kita harus istilahnya gitu, kalau bahasa kasarnya cari mukanya Allah gitu ya. Iya. Ya Allah, aku mau ini, jadi pantasin dulu. Menurut Allah kamu pantas nggak gitu. Jadi Iya, iya. betul banget. Begitu sobat muda mendunia, jadi kayak dari teknis dan non teknisnya itu juga ada tips-tipsnya tadi udah Jihan dan Nahla sebutkan juga. Jadi kayak sobat tuh nggak hanya sekedar latihan terus enggak. gitu ya kan. Enggak. Nah tapi banyak loh di balik itu hal-hal yang harus kalian persiapkan. Betul. Tips-tipsnya itu tadi. Begitu sobat muda mendunia. Nah tapi dari selama kalian di dunia debat bahasa Arab ini atau di MTKMN kemarin Ya. itu yang menjadi paling berkesan untuk kalian berdua itu apa? Boleh Jihan dulu sih. Oke, dari aku ya. Yang paling berkesan itu momen setelah quarter final, setelah perempat final. Itu Iya. justru momen yang paling berkesan. Bahkan itu ngalahin berkesannya saat nama kita dipanggil sebagai juara 1. Itu Oh iya. iya. Jadi Kenapa? jadi pas perempat final itu waktu on stage ya, mungkin karena kita perempuan ya, jadi cenderung lebih baperan Iya. gitu. Heeh. Kita waktu itu dapat rival yang agak, kalau dalam bahasa Arab qalilul adab, Galilil bahasa adab, Indonesianya and apa ya? they're kind of apa ya? Kurang beradab gitu. Just a little bit rude. Iya, a little bit rude. Jadi kayak cara mereka menyanggah kita atau ngelawan argumen kita tuh dengan kayak ngetawain gitu kan. Itu- Dan itu kita pertama kali nemu di Better yang kayak gitu. Jadi kita kayak agak down gitu di situ. Padahal argumen kita sebenarnya kuat. Tapi kita kayak
kita ngerasa dijatuhin sama rival itu. Iya, jadi kayak kita tuh, saya pribadi ya Kak, saya ngerasa dihinain gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi waktu itu setelah perempat final tuh momen yang buat Jihan apa ya, berharga sih. Momen yang kayak ya ada sedihnya tapi I'm grateful for that moment. Iya. Dan waktu itu kita sempat ya Nangis. ada nangis bareng gitu ya. Nangis bareng. Kita nangis bareng. Jadi abis beres turun Beres panggung langsung ke WC, kayaknya kita langsung ke kamar mandi deh, langsung ke kamar mandi. aku bilang ke Jihan, aku kamar mandi yuk. Iya. Terus ayo, ini Jihan langsung ngerti sih. Oke, ayo. Ya udah, terus kita menangis. Waktu itu Nahla bilang, "Can I spill it out?" Apa nih? She was like kayak kalau Nahla sendiri dia bilang waktu itu dia ngerasa gak bisa memenuhi ekspektasi. Dia takut ngecewain aku pertama. Iya, Dia bilang itu. Karena gini Kak, karena kan saya juga join MTQMN bukan karena Jihan ini ya guilt trip me ya, tapi karena aku tuh kayak biar ini kan impian MTQMN itu impian Jihan dari semenjak dia SMA. Iya, betul. Dan aku ngerasa kayak aduh kalau ini nggak kesampaian aku Iya, nggak ini kayak nggak tega gitu loh. Jadi dia waktu itu bilang kayak aku takut, aku ngerasa aku udah ngecewain kamu, dia bilang gitu. Karena waktu itu kita emang ngerasa we're not gonna make it to semifinal. Kita kayaknya stop di sini gitu. Jadi waktu itu dia bilang dia ngerasa udah ngecewain aku, and I was like, no, it's fine. Even though we stop here, I mean, knowing you this far, like being your close friend is like another level of blessing for me. Jadi kayak walaupun kita nggak masuk semifinal, it's fine. Jadi mau nangis lagi ya. Jadi kayak aku bisa kenal kamu sedekat ini udah kemenangan yang lebih besar gitu. Jangan kayak gitu. Jadi pengen nangis. Ya. It's okay. Jangan nangis. Bener. Iya. Oh my god. Oke. Udah. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi waktu habis perempat final karena kita ngerasa I think we're not gonna make it gitu kan. Terus waktu itu Nahla juga sebelum kayak aku lupa ya, sebelum menjelang MTQMN atau pas penyisihan dia bilang this is gonna be my last debate. This is my first MTQ or like my first big national debate, and it's gonna be my last. Nah itu sebelum perempat final, tapi pas peristiwa kita nangis bareng itu dia bilang by the way Jan, I changed my mind, this is not gonna be my last. Jadi kayak tiba-tiba berubah pikiran. Jadi di situ jadi kayak wah ini kemenangan ini jauh lebih besar, maksudnya kayak alhamdulillah gitu. Dia change her mind, kayak kita masih we're gonna have other debates after this. Jadi dan setelah kita nangis bareng di perempat final, terus juga ada drama dari panitia yang mengubah-ubah sistem penilaian. Sistem penilaiannya diubah-ubah Kak. Jadi kayak red light, green light gitu loh. Iya. Jadi kita udah ngerasa we're not gonna make it to semifinal. Terus panitia mengumumkan perubahan sistem penilaian, kita ngerasa wah, ada kita harapan bisa nih. masuk nih. Iya. Setelah itu beberapa menit kemudian kembali ke sistem awal ya teman-teman. Iya. Jadi kita kayak ngerasa dipermainkan sama. Iya, jadi Udah. kayak PHP gitu loh Kak. Jadi kita sedih, wah bisa lolos, nggak jadi. Terjun lagi. Gitu. Setelah itu kita balik ke ruangan ya, mau pengumuman semifinal. Dan kita waktu itu we came back to the room of debate karena kita mau support teman-teman kita dari kampus lain yang kita udah deket gitu ya. Kita mau support mereka lah gitu. Pas kita datang, kita juga bilang sama mereka, we're here to support you. We know we're not gonna make it to semifinal. Kita udah bilang gitu is blue, my helmet is red. but we're gonna support each other. Terus jadi waktu itu kita datang dan dalam kondisi hati kita udah kayak ya Allah, ridho. Ya Allah kami ridho stop di perempat final, fine, kami ridho gitu. Udah ikhlas. Setelah itu diumumkan semifinal Universitas bla 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 bla, Universitas Muhammadiyah. Oh my god, demi apa ini sekarang gitu kayak sampai bikin reaction videonya gitu. Iya, kita sampai bikin reaction video. Ya kali aja kan misalnya. Iya. You know, who knows? Iya. Sebenarnya Allahu kita a'lam ya. Iya, Allah a'lam. Kita waktu itu udah we know we're not gonna make it, tapi ya udahlah, what's wrong with making reaction video kan? Iya, Jadi kita bikin aja. Ternyata kita masuk. Beneran masuk. Jadi rasa apa ya, satisfied-nya kita waktu diumumin lolos semifinal tuh jauh lebih besar daripada pas diumumin juara satu. Kayak I know we're gonna be juara satu gitu. Maksudnya kayak, oh my god, maksudnya udah gitu. Maksudnya ketika diumumin juara satu kayak feel-nya tuh kayak oh iya gitu. Tapi pas diumumin semifinal tuh
gitu. Iya, Iya. itu kerasanya tuh lebih berat sih sebenarnya pas Iya. kita pas kita debat di perempatan final Iya. itu, keluar dari perempatan final itu bener-bener kayak Udah lega. lebih lega daripada pas diumumin juara Iya, satu. dan itu semifinal Oke. di hari yang sama. Kita benar-benar waktu semifinal tuh murtahi. Lebih relax. Iya, relax. Ya, kita tuh relax gitu. Jadi kayak apa? Relax banget. Jadi kayak yang ya udah nothing tulus aja. Kayak kita tuh debat Langsung di gacor lagi, Kak. Kita debat di semifinal tuh kayak seolah-olah kita udah juara di tangan gitu loh. Jadi Iya. udah santai gitu. Oke, berarti tapi kita agak lihat dulu sedikit ke belakang dikit banget dari perempatan final itu tadi. Berarti yang tadi Nahla anggap mungkin dia itu menghina kalian, itu dia berhenti di mana atau sampai mana? Berhenti di perempat final. Oh iya. Kalian tinggalkan dia Iya. itu. Tinggalkan saja. We left them. Kita kayak Oh, ternyata dia cuma sampai situ. iya. Iya. Ya mungkin itulah tadi skenario yang sudah dibuat oleh Allah. Yang Nahla bilang juga, kita juga harus memantaskan. Betul. Begitu Sobat Mendam Dunia. Wah, ternyata di balik perlombaan atau di balik kompetisi yang Nahla dan Jihan ikuti kemarin, banyak sekali momen, Iya. banyak sekali kejadian-kejadian yang Betul. banyak sekali kejadian yang ini nggak mungkin terjadi tapi ini terjadi. Iya. Yang itu buat surprise kalian berdua kan? Iya. Pasti. Of course itu nggak lepas dari doa Orang mama, tua. Iya. ayah kita ya, orang tua kita, guru-guru Betul. kita, Teman-teman dosen, juga. teman-teman. Ya, dan aduh, aku jadi keinget ini waktu di hari final. Itu kita dihadirin dari seluruh delegasi MTKMN. Iya, UMY. jadi teman-teman. Jadi MTKMN itu kan cabang lombanya banyak ya kan. Iya. Jadi kita delegasi dari UMY sekitar 25 25 orang. Oke. Dan kita waktu semifinal dan final itu seluruh delegasi dari UMY datang. Untuk Jadi- menyaksikan Iya. kalian. Betul. Itu juga ditambah kita dihadirin oleh pembimbing Coach kita, iya. Dan Di hari final, Di ya. hari finalnya Wah, itu memorable banget sih. Itu sangat memorable dan kalau diingat-ingat, aduh, I was so nervous, man, when I saw my pembimbing and I saw all of the our Ya. delegates. It was like pressure-nya itu kembali Iya. lagi gitu. Tapi Karena- bukan berarti kita tuh harus tetap nervous. Enggak, itu malah kayak semangat gitu. Jadi semangat sih. Ya kadang kita kalau misalnya ditonton orang yang kenal atau yang bahkan itu teman kita, mungkin akan lebih pressure-nya beda sama orang nggak dikenal. Kalau orang lain kan ya udah Nggak gitu kenal. loh. Kita mau gas terus aja kayak ya udah, orang nggak kenal kok gitu ya. Iya. Iya. Oke, paham, ngerti karena memang itulah perasaan-perasaan yang kita rasakan ketika kita mengikuti kompetisi itu tadi gitu kan. Betul. Nah, tapi karena tadi dari cerita Jihan yang Nahla sempat berubah pikiran kan. Jadi kayak ini akan menjadi debate competition aku terakhir deh gitu kan. Iya. Tapi ternyata Nahla berubah pikiran, berarti habis ini atau mungkin ke depannya kalian harus meneruskan atau kalian akan melanjutkan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan kalian berdua gitu kan. Nah, dari situ berarti harapan atau ada nggak sih mungkin kalian sedang mempersiapkan sesuatu atau kalian sedang sudah akan mau mengikuti apa gitu? Atau apa gitu? Go Inter kali ya. Go Inter kali ya. Go Inter kali ya. Go Inter nggak Karena ya, Sob? kemarin kan kalian sudah membawa nama UMY, membawa nama Muhammadiyah gitu kan. Alhamdulillah. Atau kalian harus membawa nama yang lebih besar lagi. Bawa Indonesia. Bawa Indonesia. Bawa Iya. dong. Bawa Oh dong. iya. Ya. Kalian akan membawa nama Indonesia? Ya. Ya, insya Allah. Insya Untuk? Allah. Go internasional. Oh iya. Berarti Go internasional, kayaknya ada deh. Apa sih namanya, Ci? Oh oh iya. berarti kalian berarti kalian ada yang aduh speechless juga di aku. Berarti kalian akan ada yang dipersiapkan untuk itu. Apa sih, coba kasih tahu dulu sobat ini. Aku ada sedikit teasing ya. Jadi insya Allah Karim, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan go internasional dalam Masya bidang Allah. Arabic debate. Insya Allah. Ya, jadi kita mau minta doa sobat Wow. muda mendunia juga nih, semoga prosesnya semua dilancarin ya. Amin ya rabbal Alhamdulillah alamin. kita kemarin udah ngikutin namanya IUDC, ya. Iya. Jadi Indonesia
Indonesia University Arabic Debating Championship. Itu adalah seleksi nasional untuk memilih delegasi Indonesia untuk International Arabic Debating Championship di Qatar. Di Qatar. Iya. Di Qatar. Iya. Qatar debate. Iya, Qatar Qatar debate. debate. Dan Iya. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, which Jihan dan Nahla. And Kita berempat. berempat. Tim kita kali ini berempat. Ada Jihan, Nahla, Mujib di Prodi Teknik Elektro, dan Hamdi di IPREL juga, sama kayak Nahla tapi semester 3. Iya, alhamdulillah kemarin kita dapat peringkat berapa? juara 1. Lagi. Again, Lagi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, juara 1 lagi dan akan mewakilkan Indonesia di Insya Qatar Allah, debate iya. itu tadi. Nah, itu sobat muda dunia, jangan lupa kita mendoakan ya teman-teman kita, sobat-sobat kita satu sama lain, karena ini kita berjalan atau sedang menempuh hal yang positif gitu loh. Betul. Kenapa nggak kita doakan bareng-bareng gitu. Nah, seru juga ya. Ini bukan bahasa Arab aja seru loh sobat. Iya. Nah, Iya, kalau kita ngobrolnya pakai bahasa Arab kayaknya lebih. Kita ngomong, jadi sebenarnya aku sama Jihan tuh ngobrol dalam bahasa Inggris, Arab, sama Indo. Ini mix tiga-tiga. Sunda juga. Sunda juga. Jadi kayaknya itu yang bikin kita cocok bahkan dari awal kita kenal, karena kita kayak ngobrol pakai bahasa apa aja kena ngerti gitu. gak sih sobat? Ini Jihan Nahla ngobrolnya bukan satu bahasa. 4. Empat bahasa. Satu kalimat bisa isinya 4-4-nya. Iya, ada Sundanya, Inggris, Arab, Indonesia. Coba contohin dulu. Jadi Jihan ini tafnidatnya kumaha? Ay tafnidat ma, we're gonna make it like simpler. Ya, disimpulkan kan? Iya. Khaliha simple ya. Iya. Khaliha Taib. simple. Oke. Nah. Stop. Tapi itu lucu banget loh sobat. Satu kalimat aja 4 bahasa gitu ya. Ya karena memang di Indonesia ini bahasanya banyak sekali dan selain bahasa internasional gitu. Nah, sobat muda dunia, itu tadi kita sudah berbicara, kita udah ngobrol bareng sama Jihan dan Nahla mengenai debat bahasa Arab. Dari situ kita udah tahu apa saja yang dipersiapkan dan juga strategi-strategi yang harus disusun, dan juga ada teknis dan non teknisnya yang harus dipersiapkan tadi itu juga. Nah sobat, dari pembicaraan kita ini sobat, kalau misalnya ada yang masih bingung boleh banget komentar di kolom komentar. Nanti akan kita teruskan ke Jihan dan Nahla untuk menjawab pertanyaan sobat muda dunia. Begitu Jihan dan Nahla, dan terima kasih Jihan dan Nahla sudah hadir di WME Talks ya. Kita Ya. dan kita doakan Jihan dan Nahla untuk merepresent Indonesia. Ya. Of course, merepresent Indonesia di Qatar debate itu tadi. Nah, banyak sekali dukungan-dukungan yang diperlukan gitu ya sobat. Kita dukung teman kita, sobat kita untuk selalu menghasilkan kompetisi-kompetisi yang positif itu tadi. Begitu sobat muda dunia. Nah, terakhir nih kita di ending ini kita ada tagline. Oke, apa tuh? Tadi aku kan di awal ada sebutin ya, WME Talks 3 inspirasi muda mendunia. Karena Jihan dan Nahla mau mendunia. Insya Allah. Sebentar lagi Masya Allah ya kan. Nanti ketika aku bilang podcast WME Talks 3 inspirasi muda mendunia gitu. Siap. Oke. 1, 2, 3 inspirasi gimana sih kalau aku yang mulai? Iya. Podcast WME Talks 3 inspirasi muda mendunia. Bye. Thank you sobat muda mendunia.